تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini masih dalam limpahan karunia dan nikmatnya, berbagai pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat dan anugerah tidak mungkin untuk kita jumlah. Dan keadaannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya, menjumlahnya. Kewajiban kita adalah bersyukur terhadap segala nikmat dan bersyukur pada segala keadaan, termasuk apabila seorang hamba diuji dengan ujian, dia bersyukur akan ujian tersebut. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan nikmat, beliau berkata, Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya segala perkara yang salih menjadi sempurna. Dan apabila datang hal yang kurang menyenangkan, beliau mengajarkan untuk membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah di segala keadaan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang kita puji di segala keadaan, kita terima dan ketentuan dan takdirnya atas segala yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan setelahnya berpuasa 6 hari dari bulan Syawal, maka puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Seperti puasa 1 tahun. Ini hadits di Sahih Muslim, diberi judul bab Babu istihbabi saumi sittin atau saumi sittati ayyamin min Syawal ittiba'an li Ramadan. Bab istihbab, anjuran atau sunnahnya berpuasa 6 hari dari bulan Syawal diikutkan kepada Ramadan sebagai hal yang mengikuti bulan Ramadan. Iya. Jadi memang puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah untuk mengikuti bulan Ramadan. Dan ini adalah karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keutamaan puasa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, kita diberi keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, seluruh puasa yang kita lakukan Ramadan dan Syawal itu bernilai seperti puasa 1 tahun. Subhanallah. Nah, ini dari keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya.
Karena itu datang di dalam sebagian riwayat diterangkan kana tamamas sana, puasa 6 hari di bulan Syawal itu penyempurna 1 tahun. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa 1 kebaikan maka dia dapat 10 kali lipat. Ya. Dan di riwayat Ibnu Khuzaimah diterangkan bahwa siyamu syahri Ramadan bi asyrati amsalihha. Puasa bulan Ramadan itu di 10 kali lipat. Berarti 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyamin bi syahrain. Dan puasa 6 hari itu senilai dengan 2 bulan. Sebab 6 hari dikali 10. Itu artinya 60. 60 itulah 2 bulan. Ya, jadi 10 bulan ditambah 2 bulan. Di riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan fadzalika siyamus sanah. Itulah puasa 1 tahun. Karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah di syarah beliau terhadap hadits, beliau katakan bahwa wa inna ma kana kasiyamid dahar, dia seperti puasa 1 tahun, lianna al-hasanata bi asyri amsalihha, sebab 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat. Ramadan bi asyrati ashhur, artinya Ramadan dihitung 10 bulan, wasittatu bi syahrain, dan 6 hari di bulan Syawal itu dihitung 2 bulan. 10 tambah 2, 12 bulan, itulah 1 tahun. Ini sebuah keutamaan yang besar, kita hendaknya bergembira dengannya. Dan para ulama menyebutkan mana-mana penghambaan dan rahasia-rahasia di belakang keutamaan yang diberikan ini. Iya. Bahwa disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, dari hikmahnya adalah untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Itu penyempurna. Jadi puasa Ramadannya disempurnakan mendapat 1 tahun dengan dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Seorang melakukan ibadah, Allah mencintai dia melakukan ibadah itu ada hal yang paling lengkapnya, paling sempurnanya, dan paling terukurnya. Nah itu syah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna allaha yuhibbu minal abad idha amila amalan ayyutkinahu. Allah cinta dari seorang hamba itu kalau dia melakukan sebuah amalan, dia mutkin di dalam mengerjakan amalan itu. Itqan itu artinya dikerjakan lengkap, sempurna. Ya. Kalau ada bangunan, dia kerjakan 100%. Tidak tanggung-tanggung, diperiksa semua bagian dari bangunan itu ya lengkap. Sampai kalau diperiksa catnya, ukiran-ukiran pintunya, ya semuanya kelihatan rapi sekali. Itu itqan namanya. Jadi Allah cinta hamba yang seperti itu. Iya. Dan kehidupan ini memang kita untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi jalannya kalau bukan dengan kita mengambil keutamaan-keutamaan besar seperti ini, menjalankannya. Berpuasa di 6 hari di bulan Syawal. Kemudian dari hikmah yang lainnya, bahwa puasa di bulan Syawal, sama sebelum Ramadan ini ada puasa di bulan Sya'ban. Itu kedudukannya seperti sholat rawatib. Ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu ada rawatibnya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Iya, ada qobliyah duhur, ada qobliyah subuh, ada ba'diyah duhur, ada ba'diyah
maghrib, ada ba'diyah isya. Ada yang dilakukan sebelumnya, ada yang dilakukan setelahnya. Ada yang dilakukan setelahnya. Maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia adanya puasa di bulan Syawal ini, 6 hari di bulan Syawal. Ini seperti rawatib, dan rawatib itu untuk menyempurnakan kewajiban, lebih mengangkat derajat dan lebih meninggikannya, serta membuat ibadah itu semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang namanya hal-hal yang melengkapi kewajiban, rawatib-rawatib, itu adalah hal yang baik, perkara yang bagus. Kemudian hikmah yang ketiga, itu kaidah di dalam ibadah, bahwa sebuah ibadah itu tidak cukup berhenti sampai situ, diikuti dengan ibadah yang lain. Diikuti dengan ibadah yang lain. Ini berlaku di banyak tempat, di banyak ibadah. Kita tidak usah jauh-jauh, kita ambil saja rukun-rukun Islam dulu. Sholat 5 waktu. Selepas sholat, setelahnya kita diajari untuk berzikir, membaca doa-doa. Setelahnya ada sholat rawatib. Khususnya pada sholat duhur, sholat maghrib, dan sholat isya. Iya. Demikian pula zakat. Ada zakat wajib yang kita keluarkan dari harta. Ada zakat fitri, itu kewajiban. Tapi ada namanya sedekah, yang sangat dianjurkan, disunnahkan. Bahkan dianjurkan di setiap hari. Iya. Kalau dia tidak mengeluarkan dengan hartanya, maka dia bersedekah dengan bentuk lain. Misalnya dia sholat duha, yang semisal dengannya. Itu penyempurna. Demikian pula di haji. Haji, umroh, Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian sudah menunaikan manasik kalian, manasik haji atau umrah, maka zikirlah kepada Allah. Dengan zikir, dengan mengingat ayat-ayat kalian, atau lebih daripada itu. Itu diberi penggambaran, maksudnya mengingat Allah dengan sangat kuat. Ya, sederhananya gitu, kita ingat orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, itu sangat kita ingat sekali. Apalagi di posisi ibadah, biasanya begitu. Maka kita itu diperintah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Ini untuk menyempurnakan haji tersebut. Ini kaidah di dalam penghambaan, sangat berharga sekali terkait dengan bulan Syawal ini. Iya. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah untuk memberi kaidah tetap di dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah, bahwa hidup ini ibadah bukan cuma di Ramadan, tapi ibadah itu di semua tempat, termasuk di bulan Syawal. Iya. Subhanallah, kalau misalnya kita tidak diberi keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, mungkin banyak dari kita yang setelah Ramadan sudah lalai kembali. Tapi dengan adanya syariat tersebut, ini kembali membuat semangat ibadah berkobar. Hal-hal yang sudah dia bangun selama Ramadan terjaga, tertata, terpelihara dengan puasanya di bulan Syawal. Ini makna-makna yang indah sekali, yang hendaknya kita bersemangat untuk hal tersebut. Kemudian yang kelima dari hikmahnya juga, bahwa sebuah amalan itu, tanda amalan itu diterima adalah dengan dia beramal kebaikan dengannya. Beramal kebaikan dengannya.
Nah itu disebutkan dari sebagian as-salaf, inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha, al-hasanatu ba'daha, dari tanda amalan itu diterima, dia berbuat amalan kebaikan setelahnya. Dia berbuat amalan kebaikan setelahnya. Setelah Ramadan, ya, diharapkan amalan Ramadannya diterima dengan dia berbuat kebaikan setelahnya. Dia berpuasa di bulan Syawal. Itu salah satu jenis amalan. Sebagaimana apa yang telah dia dapatkan dari pelajaran-pelajaran yang berharga di bulan Ramadan, kalau itu tetap bersamanya di bulan Syawal, tetap dia lakukan, nah itu tanda bahwa Ramadannya itu diterima. Iya. Maka ini dari mana-mana yang hendaknya kita jaga dan kita pelihara di dalam hal tersebut, agar supaya hidup ini selalu kita biasakan kebaikan diikuti dengan kebaikan. Orang mukmin dimanapun dia berarah, di kondisi apapun, dia adalah orang yang mencari kebaikan, semangat untuk melakukan kebaikan. Dikatakan dalam hadits, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Ini masuk dalam konteks syarat. Ya. Syarat mendapatkan pahala 1 tahun, siapa yang puasa Ramadan. Kata Ramadan itu digunakan untuk puasa 1 bulan. Ya, kalau dia belum selesai puasa 1 bulan, itu belum dianggap dia puasa Ramadan. Ya. Nah, setelah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia ikuti. Jadi 6 hari di bulan Syawal ini mengikut kepada Ramadan yang telah sempurna. Kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di situ tidak disebut 6 hari berturut-turut. Cuma disebut 6 hari dari bulan Syawal. Artinya ada keluasan. Boleh dilakukan sekaligus dan boleh dilakukan terpisah-pisah. Boleh dilakukan di awal bulan, boleh dilakukan di tengah bulan, dan boleh dilakukan di akhir bulan. Yang penting dari bulan Syawal. Ya, hanya saja tidak syah seorang berpuasa tanggal 1 Syawal. Karena tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Yang haram berpuasa di Idul Fitri menurut kesepakatan ulama. Sebab itu hari bergembira. Hari idnya umat Islam, kegembiraan mereka, hari berbuka mereka. Maka tidak boleh berpuasa di situ. Iya. Ya, kalau sudah terpenuhi syarat ini, barulah dia dapat keutamaan seperti puasa 1 tahun. Etikanya di dalam berpuasa Syawal, kalau dilakukan sesegera mungkin itu lebih baik. Nah dasarnya kita tidak tahu umur ini, ajal, kapan datang menjemput. Ya. Sedangkan kita itu ada kaidah umum, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lomba kalian menuju kepada pengampunan dari kalian wa jannah, dan menuju kepada surga. Itu kaidah tetap di dalam amalan-amalan. Semakin cepat dilakukan, maka itu lebih bagus. Itu lebih baik dan lebih indah. Iya. Hukum yang kedua, puasa di bulan Syawal itu boleh dilakukan sekaligus, boleh dilakukan terpisah-pisah. Boleh dilakukan terpisah-pisah. Ya. Dan kita alhamdulillah dalam sebulan itu sebenarnya banyak puasa-puasa ya. Ada puasa Senin Kamis, ada yang puasa 3 hari dalam sebulan. Ada yang puasa Daud, kalau ingin lebih bagus daripada itu. Nah, bersama dengan kebiasaan puasa ini, sisa dia niatkan puasa Syawal. Maka itu syah baginya. Iya. Jadi ini 2 hukum ya. Pertama, puasa Syawal boleh sekaligus 6 hari berturut-turut dan boleh berpisah-pisah. Nah, hukum yang kedua, puasa di bulan Syawal itu boleh diniatkan bersama puasa Senin Kamisnya,
atau puasa 3 hari dalam sebulan, atau kalau dia puasa Daud puasa sehari berbuka, boleh dia niatkan puasa bulan Syawal sebagai puasa bulan Syawal. Ya, tapi ada etika umum di dalam puasa yang perlu diketahui. Kalau kita puasa sunnah, itu jangan berpuasa di hari Jumat, khusus hari Jumat. Jangan berpuasa di hari Jumat secara tersendiri. Tapi kalau kita puasa hari Jumat beriring dengan hari Kamis sebelumnya atau hari Sabtu setelahnya, itu nggak ada masalah. Karena syah di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumul jum'ah illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu." Jangan kalian berpuasa di hari Jumat kecuali kalau kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sehari setelahnya. Ya. Tadi yang bertanya juga, apa hukum puasa Syawal di hari Sabtu? Jawabannya tidak ada masalah. Dan juga tidak makruh. Adapun hadits yang melarang tentang hal tersebut, la tasumu yaumas sabt illa fi mafturidhu alaikum, jangan kalian puasa hari Sabtu kecuali pada puasa wajib. Itu hadits yang lemah menurut kebanyakan para ulama ahli hadits dari dahulu hingga belakangan. Ya. Haditsnya juga sulit diterima ya dari sudut makna, karena menyelisih hadits Abu Hurairah yang saya bacakan tadi riwayat Bukhari Muslim tentang puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat kan boleh kalau dia puasa sehari sebelumnya, berarti Kamis Jumat, atau dia puasa sehari setelahnya, berarti Jumat Sabtu masuk. Nah, itu bertentangan dengan hadits. Nah, hadits riwayat Bukhari dan Muslim itu lebih didahulukan. Ya. Baik. Kemudian dari hukum yang dipetik dari hadits ini juga, bahwa siapa yang memiliki tunggakan puasa karena dia musafir, karena dia sakit, karena perempuan haid misalnya, atau nifas, maka apabila dia ingin berpuasa di bulan Syawal, maka dia selesaikan dulu hutang-hutang puasanya. Karena memang bahasa hadits seperti itu, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan. Jadi disebut Ramadan sempurna. Siapa yang puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan lengkap, baru dia ikuti 6 hari di bulan Syawal. Iya. 6 hari di bulan Syawal. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, itu yang baiknya diterapkan. Karena itu jangan kita telantarkan. Ya. Namanya perempuan yang kadang terlalaikan di dalam hal ini. Misalnya di Ramadan kemarin ada tunggakan haid. Yang masuk di bulan Syawal pasti ada haid lagi. Itu sudah mengurangi waktunya di Syawal. Jadi harus berjuang menyelesaikan tunggakan haidnya, kemudian membayar 6 hari di bulan Syawal. Maka itu dia segerakan, dia lakukan dari awal. Kalau diundur-undur, biasanya itu yang lewat. Ya. Kecuali kalau ada orang yang punya udur yang memang di luar kemampuannya, maka ini lain lagi pembahasannya. Ada orang yang di bulan Ramadan dia tidak puasa 1 bulan. Dia menunggak 1 bulan karena dia sakit. Masuk di bulan Syawal, ya 10 hari pertama dia masih sakit juga, tapi hari ke-11 dia sudah sembuh, sudah sehat. Maka dia mulai mengqadha puasanya. Qadha puasa tidak cukup sudah. Maka kalau kondisinya seperti ini sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dibolehkan dia selesaikan Ramadannya, kemudian dia qadha Syawalnya di bulan Dzulqa'dah setelahnya. Sebab memang ya dia tidak ada waktu kecuali itu. Dia mengundur bukan karena
keteledoran, bukan karena kelalaian. Ya, bukan karena kelalaian. Dan seperti ini diharapkan dia dapat pahala. Dan ini pendapat bagus untuk dijadikan sebagai referensi dari hal yang baik untuk dikerjakan. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa puasa di bulan Syawal ini sama dengan puasa secara umum, itu harus ada niat. Harus ada niat. Seorang meniatkannya dari malam hari. Ya. Hanya saja untuk puasa sunnah memang ada keluasan di pendapat sejumlah sahabat. Kalau di waktu pagi, misalnya dia belum makan, belum minum, tadinya tidak ada niat puasa. Tapi dia lihat kondisi dirinya, kayaknya bagusnya saya puasa saja. Nah, dia baru berniat jam 9 pagi misalnya, itu nggak ada masalah. Iya. Baik, itu terkait dengan puasa sunnah. Tapi kalau misalnya dia niat dari malam hari, itu lebih baik, lebih keluar dari silam pendapat di tengah para ulama. Baik, bagaimana kalau ada orang yang puasa bulan Syawal tidak cukup? Dia cuma puasa 4 hari saja. Atau 5 hari saja. Apakah tetap dapat pahala? Jawabannya kalau dapat pahala ya pasti dapat pahala. Orang puasa masa nggak dapat pahala. Cuman pahala seperti puasa 1 tahun, nah itu enggak. Karena hadits ini masuk dalam konteks syarat. Jadi syarat mau dapat setahun, penuh syarat itu. Puasa Ramadan sempurna, 6 hari lengkap, di mana saja dari bulan Syawal. Tapi jumlahnya 6 hari. Nah itu syarat di dalam hadits, baru dapat keutamaan. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak dapat keutamaan puasa 1 tahun itu. Iya. Baik. Jadi ini beberapa makna yang terkait dengan puasa di bulan Syawal, dan masih ada pembahasan lain. Insyaallah ta'ala kita akan lengkapi pada pertemuan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala.